Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran sebagai sumber belajar untuk memenuhi penugasan magang 2 di IAIN Kediri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hamidah dengan nomor induk mahasiswa 20201033. Materi kali ini ialah gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada jenjang madrasah sanawiyah pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 semester genap. Kurikulum Merdeka. Mari kita ketahui tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yakni peserta didik mampu mengenal, mengetahui, dan menganalisis gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, sehingga peserta didik terinspirasi dalam penerapan sifat kesolehan Umar bin Abdul Aziz ini pada kehidupan sehari-hari. Mari kita capai tujuan tersebut. Halo adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini lancar dan sukses ya. Amin. Pada materi kali ini bertemakan gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan bab terakhir dari kelas 7 semester genap. Dan di dalamnya mempunyai 4 poin. Apa saja sih 4 poin tersebut? Yuk simak lebih jelasnya. Nah, poin A menjelaskan tentang biografi singkat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan poin B-nya menjelaskan tentang gaya kepemimpinan Khalifah Abdul Aziz. Dan poin C-nya yakni menjelaskan tentang kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Dan poin terakhirnya apa nih? Ada yang tahu? Ya, poin D-nya yakni menjelaskan tentang prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yuk kita simak satu persatu poin-poin tersebut untuk lebih jelasnya. Mari kita simak masing-masing. Yuk adik-adik semangat. Menginjak poin A, adik-adik sudah mengetahui bahwasanya kita akan belajar tentang biografi seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Berikut ini akan ada cuplikan video yang menjelaskan tentang biografi singkat seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau sangat sederhana dan sangat-sangat bijaksana dalam kepemimpinannya. Yuk, mari kita simak video secara seksama. Biografi singkat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syams. Ia adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya yang bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Ia lahir ketika ayahnya Abdul Aziz menjadi gubernur di Mesir. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi. Wafat di Dair Syam'an Syuriah tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Nama panggilan atau gelar Umar bin Abdul Aziz antara lain yakni Abu Hafs, Umar II, Khulafaur Rasyidin kelima. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi. Kemudian pamannya yang bernama Abdul Malik bin Marwan membawanya ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya yakni Fatimah. Umar bin Abdul Aziz memperoleh pendidikan di Madinah yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan gudang para ulama hadis dan tafsir. Pada poin A ini sudah menceritakan bagaimana kisah seorang Umar bin Abdul Aziz yang sangat bergelimang ilmu, bukan? Pasti adik-adik bertanya-tanya nih, bagaimana gaya kepemimpinan sesudah dan sebelum menjadi Khulafaur Rasyidin yang kelima? Pada poin B ini akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan dari adik-adik. Mari kita simak secara seksama yuk. Bagaimana sih awal karir Umar bin Abdul Aziz dalam bidang politik atau pemerintahan? Awal karir Umar bin Abdul Aziz dalam bidang politik atau pemerintahan adalah menjabat sebagai gubernur.
di mana Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat, serta mau mendiskusikan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama, urusan rakyat, dan pemerintahan. Gitu, Nak. Lalu, bagaimana bisa Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah ya, Bu? Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat khalifah dinasti Umayyah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Begitu mendengar dirinya diangkat menjadi khalifah, maka Umar bin Abdul Aziz mengucapkan kalimat istiraj, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai bentuk ungkapan bahwa jabatan itu merupakan musibah baginya. Lalu, apa saja sih usaha-usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, Bu? Banyak sekali, Nak. Yang pertama yakni menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan yang kedua, menerapkan hukum syariah Islam secara serius dan sistematis. Yang ketiga yakni mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan al-Basri dan Sulaiman bin Umar. Dan yang keempat yakni memerintahkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis untuk ditulis. Dan dalam bidang ilmu pengetahuan ini, usaha yang dilakukan adalah memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandariah, Mesir, ke Antakya, Turki, dan Haran, Turki. Dalam bidang ini, usaha yang dilakukannya adalah menerapkan prinsip politik yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang lebih diutamakan dari segalanya. Sedangkan usaha yang dilakukan dalam bidang ekonomi antara lain yakni mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, menghentikan jizyah pajak dari umat Islam, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, menghapus sistem kerja paksa, menyediakan tempat penginapan bagi musyafir, menyantuni fakir miskin, memperbaiki tanah pertanian, irigasi, penggalian sumur-sumur, dan pembangunan jalan. Seperti itu, Nak, semua usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hebat sekali Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terima kasih atas penjelasannya ya, Bu. Iya, sama-sama. Semoga kepemimpinan di negara kita bijaksana seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, Nak. Amin ya robbal alamin, Bu. Nah, semoga penjelasan tersebut menjawab segala pertanyaan dari adik-adik ya. Ya adik-adik, di sini kita memasuki poin yang kece, yakni kesolehan Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau menjadi suri tauladan bagi rakyat-rakyatnya dan penerus-penerusnya, karena kepribadian beliau sangat terpuji dan dilihat dari ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di mana segala apa yang ia miliki tidak menjadikan ia sombong dan angkuh, tetapi malah menjadikan ia lemah lembut dan penyayang, serta menjadi kepemimpinan yang sangat moderat. Ini ada cuplikan video yang meneladani sikap Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yuk simak yuk. Halo Sa, Nadia mau nanya nih, boleh tidak? Boleh, ada apa? Kenapa Sasa tidak mau untuk membaur dengan teman-teman yang lain ya Sa? Ya karena aku merasa tidak cocok berbaur dengan mereka. Karena mereka tidak selevel dengan aku yang cantik, pintar, dan memiliki semua yang tidak mereka punya. Sasa itu memang cantik, pintar, dan anak orang kaya raya. Namun, sebaiknya Sasa jangan menjadikan patokan untuk Sasa menjadi lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Tapi kenyataannya memang begitu, Nat. Tidak, Sasa. Kamu salah. Jadikan hal tersebut rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kamu lebih taat dan takwa kepada Allah. Karena hal itu
Semuanya hanya titipan sementara kepada Sasa, sehingga Sasa jangan sampai sombong, angkuh, dan egois ya. Sasa juga makhluk sosial, pasti membutuhkan orang lain. Jadi jangan sampai Sasa menjadi egois untuk angkuh terhadap teman-teman yang lain. Semoga Sasa memahami ya. Kenapa aku terlalu menyombongkan diriku ya, Nat? Jadi aku semakin malu dengan pemikiranku yang salah. Tidak apa-apa, kita sebagai manusia saling mengingatkan karena Nadia tidak mau Sasa menjadi manusia yang dibenci Allah dengan keangkuhan dan kesombongan Sasa. Yuk kita ke teman-teman yang lain. Terima kasih ya, Nat. Yuk kita ke sana. Sama-sama, Yuk. Nah, dari percakapan tersebut kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwasanya kita harus tetap rendah hati dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Adik-adik. Wah, tidak terasa nih kita berada di poin D, poin terakhir, yakni yang menjelaskan tentang prestasi Umar bin Abdul Aziz, di mana pada poin B yang tadi itu sudah menjelaskan bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini relatif singkat ya, yaitu sekitar 3 tahunan. Tetapi tidak sedikit usaha dan prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Beberapa prestasi sebagai berikut. Prestasi pertama Khulafa Umar bin Abdul Aziz, yakni kodifikasi hadis. Dilatar belakangi oleh banyak syuhada penghafal hadis dan banyaknya hadis maudhu beredar di masyarakat yang semakin membuat rancu mana hadis yang sahih dan benar. Karena yang berlandaskan oleh hadis Nabi SAW yang berbunyi, barang siapa yang secara sengaja berdusta dan menyandarkannya kepadaku, neraka adalah tempat yang pantas untuk dia kembali. Untuk mengumpulkan hadis, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada gubernur Madinah, yakni Abu Bakar bin Muhammad Amr bin Hazm, dan ulama yang ditunjuk oleh khalifah untuk melakukan pengumpulan hadis dari para penghafalnya adalah Abu Bakar bin Muhammad Amr bin Hazm dan Muhammad ibnu Syihab al-Zuhri. Prestasi yang kedua Khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah menghapus diskriminasi pada kaum Mawali atau budak, karena yang dilatar belakangi adanya konflik antara bangsa Arab dan Mawali yang pada masa Khalifah sebelumnya muncul fanatik yang berlebih atau yang dikenal dengan Arabisme dan disertai penghinaan terhadap kelompok lain yang memunculkan konflik. Sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memberikan perhatian lebih dalam hal ilmu pengetahuan dengan mengirimkan utusan untuk belajar di luar dan menciptakan ahli-ahli ilmu tertentu yang semakin banyak dan mendalam. Pembelajaran materi kali ini sudah selesai adik-adik. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama kita dapat meneladani dan menekuni dan mengetahui segala gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, dan kita dapat termotivasi untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi dan bertambah di kehidupan kita sehari-hari agar kita tetap rendah hati dan pemaaf dan lemah lembut tentunya ya. Oke, terima kasih sudah belajar bersama-sama. Saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.